Seorang pria menghabiskan 10 juta rupiah untuk cincin pertunangan, berharap pasangannya merasa dicintai. Sementara di sisi lain kota, seorang ayah membawa anaknya ke taman setiap minggu pagi, gratis, tanpa biaya, tapi tawa anak itu lebih tulus daripada berlian manapun. Lalu di sebuah rumah sederhana, sepasang lansia duduk berdua menikmati teh, setelah puluhan tahun berbagi tawa, tangis, dan pengorbanan tanpa pernah menghitung siapa memberi lebih. Uang bisa membeli banyak hal, rumah, mobil, makanan mewah, liburan mahal. Tapi ada satu hal yang uang tak bisa beli, ketulusan. Uang bisa menyentuh permukaan kenyamanan, tapi hanya kedekatan emosional yang bisa menyentuh inti kebahagiaan. Banyak orang berusaha membuktikan cinta lewat hadiah mahal. Tapi semakin kita menyamakan kasih dengan harga, semakin hampa maknanya. Karena cinta yang dirasakan tidak pernah diukur dengan angka, melainkan dengan kehadiran, perhatian, dan pengorbanan yang tak tercatat di laporan keuangan. Uang, jika tidak disadari perannya, bisa menciptakan ilusi bahwa semakin besar pengeluaran, semakin dalam kasih sayang. Padahal, banyak orang tersesat di dalam hubungan yang tampak sempurna di luar, lengkap dengan apartemen berkelas dan hadiah ulang tahun yang gemerlap, tapi dingin, jauh, dan penuh jarak. Dan sebaliknya, ada pula cinta yang tumbuh dalam keterbatasan, suami istri yang saling menguatkan saat ekonomi sulit, anak-anak yang dibesarkan dalam rumah sederhana tapi penuh cerita dan pelukan. Bab ini bukan soal bagaimana uang merusak cinta, tapi bagaimana ia memengaruhi hubungan dalam lapisan terdalam. Kita akan membahas bagaimana pasangan bertengkar bukan karena uang, tapi karena rasa tidak aman dan kurangnya komunikasi. Bagaimana orang tua tanpa sadar mewariskan trauma finansial kepada anak-anaknya. Bagaimana uang bisa menjadi alat menyatukan atau memisahkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Karena sejatinya, relasi bukan tentang seberapa banyak yang kita beri dalam bentuk barang, tapi seberapa besar yang kita hadirkan dari diri. Dan pada akhirnya, ketika semua rekening ditutup dan tubuh menua, yang akan kita ingat bukan saldo, tapi siapa yang duduk di samping kita dalam perjalanan panjang ini. Mungkin kekayaan sejati bukanlah soal berapa yang kita punya, tapi siapa yang tetap tinggal, bahkan saat kita tak punya apa-apa. Itulah mengapa prolog ini penting, untuk membuka mata bahwa uang dan hubungan punya hubungan yang rumit, tapi bisa disadari, diseimbangkan, dan disembuhkan. Mari kita mulai bab ini bukan dengan rumus finansial, tapi dengan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Siapa yang kamu cintai, dan bagaimana uang selama ini membantu, atau mengganggu, caramu mencintai mereka? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menuntunmu menemukan makna terdalam dari memiliki, bukan barang, tapi kebersamaan. Hubungan romantis, pacaran, pernikahan, atau komitmen jangka panjang, seringkali terlihat sebagai persoalan emosi. Tapi dalam praktiknya, uang adalah tamu tetap yang duduk di meja makan, masuk ke dalam obrolan harian, bahkan menjadi penentu arah hidup bersama. Berapa banyak pasangan yang bertengkar soal pengeluaran, soal siapa yang lebih berkontribusi, soal impian yang tak sejalan karena ketidaksepakatan finansial. Dan anehnya, banyak pasangan lebih mudah bicara soal seks daripada soal utang kartu kredit. Disinilah masalah muncul, karena saat uang jadi topik yang dihindari, ia akan tumbuh menjadi bom waktu. Uang mengandung makna yang sangat pribadi. Seseorang yang dibesarkan dalam kekurangan mungkin menganggap menabung adalah rasa aman tertinggi. Sementara pasangannya, yang dibesarkan dalam kemewahan, bisa jadi menganggap pengeluaran besar sebagai cara mengekspresikan cinta. Tanpa disadari, konflik bukan terjadi karena jumlah uang, tapi karena makna di baliknya. Komunikasi finansial, kunci yang sering dilupakan. Satu hal yang paling sederhana namun paling diabaikan dalam hubungan. Ngobrol soal uang, dengan jujur, tanpa ego, bukan hanya saat menikah atau sebelum beli rumah. Tapi sejak awal, apa yang kamu anggap penting secara finansial? Apa ketakutan terbesarmu tentang uang? Apakah kamu ingin bekerja terus? Atau berhenti setelah punya anak? Apa yang kamu anggap sebagai pengeluaran bodoh? Semua ini tampak sepele, tapi justru di sanalah akar dari perasaan dihargai atau tidak. Saat pasangan mulai merasa tidak didengarkan dalam urusan finansial, rasa cinta bisa perlahan berubah menjadi penilaian dan jarak. Padahal uang bisa jadi perekat, bukan pemecah, jika dibicarakan dengan jujur. Uang sebagai simbol, cinta atau kontrol. Banyak pasangan tidak sadar bahwa mereka menggunakan uang sebagai alat ekspresi,
tapi juga kadang sebagai alat kuasa. Karena aku yang cari uang, kamu harus nurut. Kalau kamu nggak nyumbang belanja, kamu nggak punya hak menentukan. Kalimat-kalimat ini terdengar familiar. Ketika uang menjadi alat pengendali, hubungan berubah dari setara menjadi transaksional. Dari cinta menjadi kontrak. Padahal cinta sejati tidak mengukur kontribusi dalam rupiah, tapi dalam rasa. Cinta diuji bukan saat bulan madu, tapi saat krisis datang. Ketika kehilangan pekerjaan, ketika utang menumpuk, ketika tabungan terkuras oleh kebutuhan mendadak. Di titik-titik itu, kita tahu apakah pasangan kita hadir untuk saling menguatkan, atau justru saling menyalahkan. Disinilah uang memperlihatkan kualitas hubungan, bukan sekadar saldo. Apakah komunikasi tetap terjalin? Apakah kita mencari solusi bersama? Ataukah masing-masing sibuk mempertahankan ego? Hubungan yang sehat tidak lahir dari kelimpahan. Ia tumbuh dari kemampuan bersama menghadapi kekurangan. Refleksi untuk pasangan. Apakah kalian rutin berbicara soal keuangan? Apakah ada rasa malu, takut, atau canggung saat membahas uang? Apakah uang digunakan sebagai alat pemersatu atau pemisah? Jika jawabannya menyakitkan, itu bukan akhir. Itu tanda bahwa hubungan kalian sedang butuh napas baru, dan itu dimulai dari keterbukaan. Karena saat cinta dan uang bisa duduk di meja yang sama, saling memandang tanpa menghakimi, itulah saat hubungan menemukan maknanya yang paling dewasa. Dan dari sanalah, semua bisa tumbuh. Orang tua tidak hanya mewariskan harta, mereka juga mewariskan cara berpikir tentang uang. Dan ini seringkali terjadi tanpa kata-kata, hanya melalui tindakan, kebiasaan, dan suasana yang dibangun di rumah. Coba ingat kembali masa kecilmu. Apakah kamu tumbuh dalam rumah yang terbuka bicara soal uang? Ataukah uang adalah sesuatu yang penuh kecemasan dan pertengkaran? Anak-anak menangkap emosi orang tua seperti spons. Jika uang selalu dikaitkan dengan pertengkaran, kekurangan, atau rasa malu, mereka bisa tumbuh dengan narasi bawah sadar bahwa uang adalah ancaman. Sebaliknya, jika orang tua selalu menyembunyikan semua hal soal keuangan, dan hanya bicara dalam bahasa, nanti saja kalau kamu besar, maka anak-anak bisa merasa uang adalah hal yang tabu, misterius, atau bahkan menyeramkan. Seorang dewasa muda yang tumbuh dalam rumah dengan hutang dan stres finansial mungkin berjuang untuk percaya bahwa dirinya berhak hidup cukup. Mereka bisa menjadi sangat hemat, hingga takut menikmati hidup. Atau sebaliknya, menjadi sangat konsumtif, karena ingin melawan masa kecil yang penuh kekurangan. Semua ini adalah bentuk dari cerita lama yang masih hidup dalam tubuh. Orang tua tidak selalu berniat buruk. Mereka hanya meneruskan apa yang dulu mereka terima. Tapi inilah saatnya menyadari, kita bisa menghentikan rantai itu. Pendidikan keuangan tidak hanya soal menabung atau investasi, tapi juga tentang mengajarkan anak rasa tanggung jawab, mengenalkan konsep cukup, mengajak anak berdiskusi soal prioritas, dan yang paling penting, menjadikan uang sebagai alat untuk berbagi. Anak-anak tidak perlu dibanjiri hadiah. Mereka perlu diajak memahami bahwa uang bisa menjadi alat kebaikan, bukan hanya alat kesenangan. Ciptakan ruang di rumah untuk obrolan santai tentang uang. Ceritakan kepada anak kenapa kamu memilih membayar sesuatu dan tidak membeli yang lain. Libatkan mereka dalam rencana menabung untuk liburan. Ajak mereka memberi sebagian dari uang jajan untuk membantu orang lain. Anak-anak belajar bukan dari nasihat, tapi dari kebiasaan yang mereka lihat setiap hari. Jangan takut bicara soal kesulitan keuangan kepada anak dengan bahasa yang mereka pahami. Menyembunyikan realitas justru membuat anak merasa tidak aman, atau malah menciptakan fantasi yang tidak realistis tentang uang. Ketika orang tua mampu berkata, "Saat ini kita belum bisa beli itu, tapi kita sedang berusaha," anak belajar makna sabar dan berjuang. Begitu pula, biarkan anak melihat bagaimana kamu menunda keinginan, menabung untuk sesuatu, atau memberi kepada yang membutuhkan. Mereka akan belajar bahwa uang bukan tujuan, melainkan alat untuk menciptakan nilai. Refleksi untuk orang tua. Apa cerita uang yang ingin kamu wariskan ke anak-anakmu? Apakah kamu memberi ruang bagi anak untuk belajar tanpa takut salah dalam mengelola uang? Bagaimana kamu bisa menciptakan budaya finansial yang sehat, bukan sempurna, di rumahmu? Karena warisan terbaik bukan emas atau properti, tapi kepercayaan diri anak dalam menghadapi hidup, termasuk urusan keuangan. Dan itu dimulai hari ini. Dari cara kamu bicara, memilih, dan berbagi. Uang bukan hanya hadir dalam relasi romantis dan keluarga,
Ia juga menyelinap dalam lingkaran sosial kita, pertemanan, komunitas, dan lingkungan kerja. Dalam dunia yang serba terbuka dan terhubung, kita tak hanya tahu berapa harga tas sahabat kita, tapi juga berapa kali mereka liburan dalam setahun. Disinilah jebakan muncul, perbandingan. Kita mulai merasa tertinggal karena teman bisa membeli rumah lebih cepat. Kita merasa rendah diri karena orang lain lebih sukses secara karir atau investasi. Kita mulai mendefinisikan nilai diri berdasarkan nilai kekayaan orang lain. Padahal kita lupa, setiap orang punya garis mulai yang berbeda, punya prioritas berbeda, dan yang terpenting, punya definisi cukup yang unik. Uang seringkali menjadi alat pengukuhan status dalam komunitas. Siapa yang traktir, siapa yang bisa ikut ke tempat fancy, siapa yang pakai barang branded. Tanpa sadar, banyak persahabatan menjadi canggung hanya karena perbedaan kemampuan finansial yang tidak dibicarakan. Seseorang mulai menjaga jarak karena merasa malu tidak bisa mengikuti gaya hidup teman-temannya. Atau sebaliknya, seseorang merasa lebih superior karena mampu secara materi, lalu mulai meremehkan yang lain. Semua ini menghancurkan esensi pertemanan, saling mendukung, bukan saling membandingkan. Komunitas atau lingkungan sosial yang sehat bukanlah yang memamerkan pencapaian, tapi yang menciptakan ruang aman untuk jujur, berbagi, dan tumbuh bersama. Ciri komunitas yang sehat secara finansial, tidak menilai orang dari tampilan atau gaji, memberi ruang saling belajar keuangan tanpa malu, menghormati pilihan hidup yang berbeda, termasuk pilihan hidup sederhana, tidak menjadikan konsumsi sebagai standar keakraban. Kita semua perlu lingkungan yang membantu kita tetap waras, bukan memaksa kita tampil agar diterima. Media sosial memperkuat ilusi. Kita melihat highlight orang lain dan membandingkannya dengan behind the scenes hidup kita sendiri. Ketika seseorang memamerkan mobil baru, kita tidak melihat cicilannya. Ketika mereka posting liburan, kita tidak tahu stres pekerjaan yang mereka alami. Uang di media sosial adalah topeng, dan topeng itu bisa sangat menyesatkan jika tidak kita sadari. Refleksi untuk hubungan sosial. Apakah kamu merasa harus menyamakan gaya hidup dengan teman-temanmu? Apakah kamu bisa jujur tentang kondisi keuanganmu tanpa rasa malu? Apakah komunitasmu mendorongmu jadi lebih bijak, atau lebih konsumtif? Karena sahabat sejati bukanlah yang hanya hadir saat kita mampu, tapi yang tetap menghormati kita, bahkan saat kita memilih hidup lebih sederhana. Dan itulah bentuk kekayaan yang tak ternilai, dihargai, bukan karena apa yang kita punya, tapi siapa kita sebenarnya. Uang pada akhirnya adalah alat netral, tak bernyawa. Tapi manusia memberinya makna, arah, bahkan emosi. Maka dari itu, jika ingin membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang tersayang, kita perlu lebih dulu membangun hubungan yang sehat dengan uang itu sendiri. Ini bukan sekadar soal budgeting atau investasi, tapi soal keberanian untuk jujur, rendah hati untuk belajar, dan kesadaran untuk tidak membiarkan uang mengatur arah hidup kita tanpa sadar. Berani membuka diri, ceritakan pengalaman finansial masa lalu kepada pasangan, anak, atau teman dekat. Cerita di balik angka, bukan hanya angka itu sendiri. Menentukan prioritas bersama. Dalam relasi apapun, perlu ada titik temu soal tujuan. Apakah ingin hidup hemat agar bisa pensiun dini? Apakah ingin membiayai pendidikan anak sampai tuntas? Apakah ingin punya usaha bersama? Uang perlu arah yang disepakati. Rutin mengecek kesehatan finansial emosional. Tanyakan kepada diri sendiri dan pasangan, apakah kita merasa damai dengan pengeluaran kita? Apakah ada keputusan finansial yang membuat kita tidak enak hati? Memisahkan nilai diri dari nilai harta. Uang bisa naik turun, tapi nilai diri tidak boleh ikut naik turun bersama rekening. Setiap keluarga, pasangan, dan komunitas perlu membangun budaya finansial mereka sendiri. Bukan meniru orang lain, tapi menemukan ritme dan cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Budaya transparansi, di mana uang bukan hal yang tabu. Budaya kecukupan, yang tidak terjebak pada pembuktian diri. Budaya solidaritas, yang saling bantu saat kesulitan. Budaya penghargaan, di mana kontribusi non-materi pun dianggap penting. Dengan itu, uang bukan lagi musuh diam-diam yang menggerogoti relasi, tapi menjadi sahabat yang menguatkan langkah bersama. Uang tidak hanya bicara soal apa yang kita punya, tapi siapa kita sebenarnya. Apa yang kita takuti, apa yang kita kejar, apa yang kita anggap penting. Keputusan finansial seseorang seringkali mencerminkan hal-hal yang lebih dalam dari sekadar angka. Apakah ia takut kekurangan karena trauma masa lalu?
Apakah ia mengejar kemewahan karena butuh pengakuan? Apakah ia menolak hidup hemat karena takut dianggap gagal? Setiap transaksi adalah cerita, dan ketika kita belajar membaca cerita itu, kita akan lebih bijak dalam menilai baik diri sendiri maupun orang lain. Kadang, luka terbesar dalam relasi datang bukan dari kekurangan uang, tetapi dari harapan yang tidak disesuaikan. Kita mengharapkan pasangan kita selalu stabil. Kita mengharapkan anak kita sukses dalam definisi material. Kita mengharapkan orang tua memberi lebih dari yang mampu mereka berikan. Tapi, bagaimana jika cinta itu dilepaskan dari beban ekonomi? Bagaimana jika kita bisa berkata, "Aku mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu saat kamu tidak punya apa-apa." Itulah bentuk tertinggi cinta, tidak mengikatkan nilai pada kepemilikan. Banyak relasi hancur bukan karena tidak cinta, tetapi karena tidak siap menghadapi realitas keuangan jangka panjang. Rencana bersama menjadi kabur, pengeluaran menjadi konflik, dan akhirnya, uang menjadi lebih penting daripada rasa saling percaya. Maka, membicarakan uang bukan hanya penting, tetapi esensial. Bicarakan visi hidup bersama, bicarakan gaya hidup yang ingin dijalani, bicarakan batasan utang, preferensi tabungan, hingga mimpi pensiun. Semua itu harus dilakukan sebelum krisis datang. Karena ketika badai tiba, kita tak bisa membangun pondasi, kita hanya bisa berlindung di dalamnya. Bagaimana jika kita ubah definisi kaya? Kaya adalah bisa tidur nyenyak tanpa beban utang. Kaya adalah bisa mengajak keluarga makan malam tanpa cemas tagihan. Kaya adalah bisa berkata jujur kepada orang terdekat tanpa takut dinilai. Kaya adalah saat cinta dan kepercayaan tidak bergantung pada nominal. Jika itu definisinya, maka banyak dari kita sudah kaya, hanya saja belum menyadarinya. Hubungan mana yang selama ini terganggu karena uang? Cerita finansial apa yang ingin kamu ubah hari ini? Siapa yang paling kamu cintai? Dan apakah uang telah membantumu mendekat, atau justru menjauh? Karena dalam akhir hidup, kita tidak akan menyesali terlalu sedikit belanja. Kita akan menyesal terlalu sedikit hadir, terlalu banyak cemas, dan terlalu lama membiarkan uang bicara melebihi kasih. Hubungan yang sehat tidak selalu tentang harta yang melimpah, tapi tentang hati yang lapang, tentang keberanian mencintai tanpa syarat, dan tentang memilih hadir, bahkan saat saldo menipis. Itulah kekayaan sejati, yang tak bisa dibeli, yang hanya bisa dibagi. Kita sering terlalu sibuk menyiapkan warisan materi untuk orang-orang yang kita cintai, hingga lupa bahwa warisan paling abadi bukan dalam bentuk rumah, saham, atau rekening bank. Warisan paling berpengaruh adalah nilai-nilai hidup yang kita tanamkan, kejujuran, tanggung jawab, kebaikan, dan cara memandang uang dengan sehat. Seorang anak yang tumbuh melihat orang tuanya memilih hidup sederhana, meski bisa hidup mewah, akan tumbuh dengan rasa cukup. Seorang pasangan yang saling menguatkan saat kesulitan finansial akan mengikat cinta jauh lebih dalam daripada mereka yang hanya berbagi saat berkecukupan. Uang datang dan pergi. Tapi nilai akan terus hidup dalam percakapan sehari-hari, dalam sikap, dalam cara kita memperlakukan satu sama lain. Setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda, termasuk dalam konteks uang. Ada yang merasa dicintai ketika dibelikan hadiah. Ada yang merasa dicintai ketika didukung secara finansial saat susah. Ada pula yang merasa dicintai saat bisa membagi tanggung jawab ekonomi bersama-sama. Masalah muncul ketika dua orang yang saling mencintai memiliki bahasa uang yang tidak cocok, dan tidak dibicarakan. Kita perlu mengenali bahasa cinta finansial pasangan, anak, atau orang tua kita. Apa arti memberi baginya? Apakah ia merasa dihargai saat diberi bantuan? Ataukah ia lebih suka diberi ruang untuk mandiri? Dengan mengenali bahasa cinta ini, kita akan lebih peka dan bisa membangun relasi yang saling menguatkan, bukan melemahkan. Keamanan finansial sering disalahpahami sebagai soal punya banyak uang. Padahal lebih dalam dari itu, keamanan finansial adalah soal tidak takut esok hari, bisa membuat keputusan tanpa tekanan ekonomi, merasa cukup meski tidak sempurna, tidak merasa bersalah setiap kali menikmati hidup, dan yang paling penting, keamanan finansial memberi ruang untuk hadir, mencintai, dan membangun hubungan yang lebih tulus. Kita tidak sedang berjuang untuk jadi kaya raya. Kita sedang berjuang agar bisa menjalani hari tanpa terus-menerus dihantui kecemasan ekonomi. Karena dari ruang damai itulah relasi tumbuh, dan kasih mengalir tanpa syarat. Ini mungkin terdengar asing, tapi uang juga bisa menjadi sarana pengampunan.
Ada anak yang selama ini menjauh dari orang tuanya karena trauma kemiskinan masa kecil. Ada pasangan yang merasa tak dihargai karena terlalu sering mengorbankan impian demi stabilitas ekonomi. Ada persahabatan yang retak karena utang yang tak pernah dibicarakan. Uang bisa jadi jembatan ketika kita memilih untuk memberi, bukan karena pihak lain layak, tetapi karena kita memilih menyembuhkan. Ketika kita belajar memberi lebih dari yang diminta. Ketika kita rela menutup luka yang dibuat oleh nominal dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kita tetap mencintai saat kehilangan? Bagaimana kita tetap bersama saat saldo menipis? Inilah saat-saat di mana kekuatan relasi diuji. Apakah kita mencintai karena kondisi, atau karena komitmen? Apakah kita bisa menghargai satu sama lain saat semua yang kita bangun runtuh? Relasi sejati bukan hanya berdiri saat perayaan, tapi bertahan saat pengurangan. Dan berkembang saat keterbatasan membuat kita saling bertumpu, bukan saling meninggalkan. Momen-momen sulit bisa jadi bahan bakar untuk mempererat relasi, jika kita mau melewatinya bersama, bukan saling menyalahkan. Ia bukan musuh, jika kita tahu bagaimana memperlakukannya. Ia bukan dewa, jika kita tahu apa yang lebih pantas untuk disembah. Dan pada akhirnya, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa dalam kita bisa mencintai, bahkan saat tak punya apa-apa. Karena, cinta tak bisa dibeli, kepercayaan tak bisa dibeli, kesetiaan tak bisa dibeli, dan itu semua adalah kekayaan paling langka di dunia yang serba cepat dan serba mahal ini. Jadi jaga relasimu, rawat hatimu, dan bicarakan uang, bukan untuk menguasai, tapi untuk mengerti. Itulah fondasi relasi yang akan bertahan, bahkan ketika ekonomi berubah. Bahkan ketika waktu mengikis semuanya, kecuali kasih yang tak pernah berhenti. Dalam perjalanan kita menjelajahi relasi dan uang, satu hal menjadi semakin jelas, uang bukan tujuan akhir. Ia adalah kendaraan yang bisa membawa kita lebih dekat, atau justru menjauh dari orang-orang yang kita cintai. Kita hidup di zaman yang membingungkan, di mana keberhasilan diukur dengan saldo bank, kebahagiaan dinilai dari foto liburan, dan cinta kadang dibungkus dalam hadiah mahal. Tapi jauh di dalam, hati kita tahu, yang paling kita rindukan bukanlah kemewahan, tapi kehadiran, pemahaman, dan kasih sayang. Saat kita terpuruk, bukan mobil mewah yang kita cari, tapi tangan yang menggenggam dan berkata, "Aku di sini bersamamu." Saat kita berjuang, bukan rumah besar yang kita dambakan, tapi tempat yang membuat kita merasa aman. Saat kita kehilangan, bukan tabungan yang menyelamatkan kita, tapi pelukan yang menenangkan jiwa. Relasi bukan pelengkap hidup, ia adalah kesatuan. Dan jika uang datang dengan cara yang merusak hubungan, maka kita kehilangan dua kali, kehilangan harta, dan kehilangan hati. Kita perlu membentuk ulang cerita tentang uang dan relasi. Kita butuh generasi yang mengajarkan anak-anaknya bahwa cukup lebih baik daripada pamer. Memilih pasangan bukan karena gaji, tapi karena integritas. Memprioritaskan waktu makan bersama, bukan makan di tempat mahal. Merayakan hari ulang tahun dengan pelukan, bukan pinjaman kartu kredit. Karena pada akhirnya, yang kita wariskan bukanlah rumah, tanah, atau logam mulia. Tapi cerita tentang bagaimana kita hidup. Tentang siapa yang kita peluk saat badai datang. Tentang apa yang kita perjuangkan meski tidak menghasilkan uang. Menyembuhkan hubungan finansial bukan tentang jadi ahli keuangan, tapi tentang berani mengakui luka. Tentang melihat pasangan, orang tua, anak, sahabat, bukan sebagai beban ekonomi, tapi sebagai manusia yang juga sedang belajar. Kita sering salah paham, menganggap utang sebagai kelemahan, menganggap pengangguran sebagai kegagalan, menganggap hidup hemat sebagai tanda miskin. Padahal, bisa jadi justru di sanalah kekuatan terbesar muncul. Ketika seseorang memilih untuk jujur meski malu. Ketika keluarga bertahan meski ekonomi seret. Ketika cinta tidak luntur meski saldo menguap. Menjadikan uang pelayan, bukan tuan. Uang bisa melayani cinta, jika kita tidak menjadikannya tuan. Saat uang dipakai untuk menolong. Saat uang dikelola bersama dengan transparansi. Saat uang tidak mengatur harga diri pasangan. Saat uang tidak menjadi syarat kehadiran seorang anak dalam hidup kita, maka uang telah kembali ke tempat yang tepat, sebagai alat, bukan penguasa. Dan kita akan melihat relasi tumbuh, karena di dalamnya tidak ada lagi kompetisi, pamer, rasa malu, atau tekanan. Yang tersisa hanyalah kasih yang terbuka, dan kekayaan yang tidak tergantung pada rekening.
Harta sejati tak pernah bisa dicuri. Mari kita renungkan, uang bisa hilang, rumah bisa terbakar, saham bisa anjlok, bisnis bisa bangkrut, tapi ada harta yang tak bisa dicuri. Anak yang tumbuh dengan nilai hidup, pasangan yang tetap setia saat miskin, sahabat yang tidak kabur saat kita bangkrut, diri kita sendiri yang tetap merasa berharga walau tak punya apa-apa. Itulah investasi terbaik yang hanya bisa kita bangun lewat relasi. Terima kasih, uang, tapi kami yang menentukan arah. Akhirnya, kita tak sedang melawan uang. Kita sedang mengambil kembali kendali. Kita bisa berkata pada uang, terima kasih karena kau memudahkan hidupku. Tapi bukan kau yang menentukan nilainya. Terima kasih karena kau memberiku pilihan. Tapi bukan kau yang mendefinisikan siapa yang layak kucintai. Terima kasih karena kau menemaniku. Tapi jika suatu hari kau pergi, aku tetap akan mencintai, hadir, dan hidup dengan bermakna. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah berapa yang kita miliki, tapi siapa yang kita cintai, siapa yang mencintai kita kembali, dan bagaimana kita saling menciptakan makna, jauh di luar angka. Bayangkan satu ruang makan kecil. Ada nasi hangat, obrolan ringan, tawa seadanya. Tak ada piring mahal, tak ada dekorasi mewah, tapi ada rasa damai yang tak bisa dibeli. Itulah rumah sejati, itulah kekayaan yang tak kasat mata. Itulah tujuan akhir dari semua kerja keras kita. Bukan rumah lebih besar, bukan mobil lebih mewah, tapi hati yang tak perlu menukar kasih dengan uang. Dan hidup yang tak perlu membuktikan apa-apa lagi. Karena kita cukup, karena kita dicintai, karena kita hadir sepenuhnya. Dan itu adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Kalau kamu sudah mendengarkan atau membaca sampai titik ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu memilih untuk menyelami topik yang sering kita hindari, uang dan hubungan. Bukan karena topiknya menyenangkan, tapi karena ia penting. Karena di balik angka dan saldo, ada hati-hati yang ingin dimengerti, dan relasi-relasi yang ingin diselamatkan. Sekarang, aku ingin mengajak kamu untuk melakukan 3 hal sederhana. Refleksikan, ambil waktu sebentar hari ini. Duduk tenang, lihat ke dalam relasimu, dengan pasangan, anak, orang tua, teman dekat. Tanyakan, apakah uang mendekatkan atau menjauhkan kami? Bicarakan, mulailah satu percakapan jujur. Tidak perlu soal utang atau gaji dulu. Bisa sesederhana, menurut kamu, uang itu bikin kita makin dekat atau malah bikin tegang? Kadang yang kita butuh hanya membuka pintu dialog. Bagikan. Jika narasi ini menggugahmu, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke pasanganmu, ke sahabatmu, ke keluargamu. Karena mungkin, mereka juga sedang menunggu seseorang yang berani mulai berbicara. Dan terakhir, jika kamu ingin terus mengikuti perjalanan panjang ini, tentang The Psychology of Money versi naratif, pastikan kamu klik like sebagai bentuk apresiasi, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan bab selanjutnya. Tulis komentarmu, karena aku ingin tahu bagian mana yang paling menyentuh buatmu. Kita sedang membangun komunitas, bukan sekadar penonton. Komunitas yang berani hidup dengan sadar. Komunitas yang tahu bahwa kekayaan paling sejati adalah relasi yang tak ternilai. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dan ingat, yang penting bukan seberapa banyak uangmu, tapi seberapa besar hatimu bisa mencintai, bahkan tanpa syarat. Terima kasih sudah hadir. Kamu berharga, dan kisahmu layak untuk terus ditulis.